Sebagaimana yang kita maklumi dan kita tepu yang bahwa niba uro yang mulianya merupakan 10 Zulhijjah, uro yang sangat mulia, juga bertepatan dengan hari Jumat yang menjadi Sayyidul Ayyam, pemimpin segala uro. 7 huro yang diberi oleh Allah, maka huro Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, jid kepemimpin dari 7 huro tersebut. Maka kemuliaan mensapat nibak huro yang mulianya urung syik metuah. Juga katanya berada dalam sebuah bulan yang sangat mulia, di mana di antara saudara-saudara katanya yang kan lebih kemudahan oleh Allah, lebih kemampuan, uranya tengah melakukan sebuah ibadah yang sangat mulia, salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Juga disyariatkan liba uro yang mulianya kepada getanyo yang nak kemampuan disunah muakkadkan, sunat dikuatkan untuk melakukan kurban yang berkemungkinan besar memang hana dilakukan niba uronyo, mungkin singguh akan dilakukan menimbang wate uro Jumat adalah wate yang singkat, sehingga kebanyakan kemungkinan akan dilakukan niba singguh uro Sabtu. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah hari raya Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Watai kita nyokalan tentang pembahasan ibadah haji dan ibadah kurban. Nyo berlandaskan atau bermulanya watai kita nyokalan dasar adalah salah satu perjalanan hidup sidro Rasul Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka niba kesempatan yang mulianya, mari kita nyoplah sedikit urung syik metuah bacut kisah riwayat hidup tentang Nabi Allah Ibrahim. Mudah-mudahan kepada pribadi kita menjadi iktibar, menjadi pelajaran, dapat kita co hikmah. Mudah-mudahan jid kita teladani bagaimanakah para rasul dalam menjalankan kehidupan, dalam menjalankan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui yang bahwa Nabi Allah Ibrahim adalah sidro rasul yang termasuk dalam golongan rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Tuma wate kita nyokalan dalam kitab tafsir pembahasan tentang nabi yang ulul azmi nyona berbeda pendapat tentang ulama. Dalam kitab tafsir nebegah ulul azmi watai kita nyoplah makna adalah para rasul yang mempunyai keteguhan hati yang begitu kuat, hati yang begitu kokoh, sehingga berbagai macam rintangan dan tantangan, ujian dan cobaan yang datangnya daripada Allah begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya cobaan tersebut, tapi mereka mempunyai hati yang begitu kuat, siap untuk diterima. Itu adalah ulul azmi. Sehingga perbedaan pendapat ulama dalam kitab tafsir menono bega. Ada yang mengatakan para rasul nyoka pasti ulul azmi, karena mereka adalah hamba-hamba pilihan, makhluk-makhluk pilihan daripada Allah. Jadi ada berat cobaan yang diberikan oleh Allah, ate urungnya memang kasiap. Jiwa mereka memang sudah betul-betul kuat urung syik betuah. Maka sebahagian pendapat ulama mengatakan ubena para rasul nyoka pasti ulul azmi, urungnya kasiap terhadap cobaan Allah. Tapi ada perbedaan pendapat. Nah, sebahagian ulama yang mengatakan hanya 5 derawan nabi yang merempak gelar ulul azmi. Di antaranya adalah yang pertama Nabi Nuh, yang kedua adalah Nabi Allah Ibrahim,
Yang kelih adalah Nabi Allah Musa. Yang keempat adalah Nabi Allah Isa. Dan yang kelima adalah Nabi Allah gedanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya 5 drau nabinya yang merempak gelar ulul azmi. Artinya ketimbang rasul-rasul yang lain, 5 drau urungnya lebih dahsyat, dicoba dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya urung syik bertuah pada kejadian Nabi Allah Ibrahim yang berkenaan dengan uranya, perintah daripada Allah nemulempau dengan haya malam lumpau. Lumpau yang pertama adalah 8 Zulhijjah yang ditanyakan dengan tarwiyah, sehingga aku sunatkan kepada kitanya untuk berpuasa sunat tarwiyah. Tarwiyahnya adalah bermakna ragu. Lumpau malam pun dari Nabi Allah Ibrahim, sehingga ragu-ragu nuku datangnya dari Allah atau dari syaitan. Perintah Allah untuk guyuthianu, sehingga malam kedua, malam Arafah, melempolom oleh Nabi Allah Ibrahim. Perintah Allah untuk guyuthianu, mantap segala yakin, sehingga malam kedua, malam raya beklam, melempolom oleh Nabi Allah Ibrahim. Perintah Allah untuk guyuthianu. Maka dibayangkan urusi mertua merupakan satu cobaan terhadap Nabi Allah Ibrahim. Umur yang lumayan senja. Dalam riwayat kepegah dikurung 10 tahun lebih ke umur Nabi Allah Ibrahim. Galam karuniakan anak. Sehingga dikurung 10 lebih baru netitip sidrau anak, yaitu Nabi Allah Ismail. Dalam riwayat kepegah, di saat umur Nabi Allah Ismail kurang tahun, tengah muda belia, tengah garang, tengah masa bersenang-senang dengan orang tua, maka turun perintah Allah untuk guyuthi ya urung syekh tua. Bayangkan duknan pahit, duknan sedih yang dirasa oleh Nabi Allah Ibrahim. Umur yang lumayan lanjut, kalansia dikurung 10 lebih, hanya baru sabah anak yang diberi oleh Allah, tapi perintah Allah untuk guyuthi. Sakit urusyik mertua. Tapi Nabi Allah Ibrahim yang merempak gelar Khalilullah, disebabkan selalu mendahulukan perintah Allah ketimbang yang lainnya. Apapun keadaan dan kondisi Nabi Allah Ibrahim atau nama perintah daripada Allah, hana bergeser urusyik mertua, langsung melaksanakan bila itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sungguh luar biasa diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah belah tahun neba agama, sehingga bedah para kafir yang ada di Makkah dilet, dinepoh, sehingga terjadinya peperangan-peperangan. Nah yang patah gigauan, nah yang darah. Luar biasa perjuangan, luar biasa cobaan dan ujian diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang padahal urusi berdua, mereka adalah para rasul, mereka adalah makhluk-makhluk pilihan Allah, mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, tapi duknan dahsyat dicoba dan diuji oleh Allah. Maka orangnya urusi berdua bertanyakan pada pribadi gedanya masing-masing. Tahu gedanya urusi berdua, rasul gedanya kan, Nabi gedanya kan, aulia gedanya kan urusi berdua, ulama gedanya kan urusi berdua. Kita hanya sebatas manusia biasa, maka sudah barang pasti dan wajib urusi mertua kitanya akan terhadapi berbagai macam masalah, berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian hidup daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikian Allah nyatakan dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Nebudet katanya oleh Allah Ta'ala, ingin gena uji. Allah ingin melihat mana di antara hambanya yang paling baik amal kebaikannya. Memang kau nak tak minta orang syimatuah, tapi memang akan teruk. Berbagai macam masalah akan terjadi, berbagai macam cobaan akan teruk. Itulah yang namanya kehidupan. Hana udep orang syimatuah orangnya lempang-lempang saja. Hana orangnya udep mudah-mudah saja, tidak ada orang syimatuah. Sehingga baik salah faham katanya orangnya, wate tak anggap dan tak nilai lagi katanya di saat dicoba dan diuji oleh Allah, hanya geberi yang pet-pet, hanya geberi yang susah-susah, hanya geberi yang sakit-sakit. Tidak demikian orang syimatuah. Baik salah faham gitu. Ujian dan cobaan daripada Allah, kadang-kadang dengan lebih senang, itu juga adalah cobaan. Getanya kalian jid sebagai kepelajaran pada rasul-rasul yang telah terdahulu. Di antaranya adalah Nabi Allah Yusuf. Dengan lagak yang Allah beri, lagaknya jid kecobaan terhadap Nabi Allah Yusuf, sehingga digoda Nabi Allah Yusuf oleh sidra perumuh raja Siti Zulaikha. Seandainya kena beri maksum, kena pelihara, kena jaga oleh Allah, mungkin akan terjadi maksiat kepada Allah. Tapi para rasul, para nabi memang maksum, nepelihara dan menjaga, han terjadi dalam maksiat. Tapi seandainya pada posisinya adalah gedanya orang syimatuah, dengan lagak yang Allah beri kadang-kadang menjadi ajang maksiat, menjadi ajang kufur, dengan lagak yang Allah berikan. Kan ngen gejuk sakit, kan ngen gejuk gasin, kan ngen gejuk kesusahan dalam dunia, kepedihan, kesakitan dalam dunia, hanya sebatasnya cobaan dan ujian daripada Allah. Tidak orang syimatuah. Ngen lagaknya orang syimatuah jid kecobaan. Coba kita nyokalan lom. Di antaranya adalah Nabi Allah Sulaiman orang syimatuah. Nabi Allah Sulaiman mewarisi kerajaan daripada ayahandanya Nabi Allah Daud alaihi salam. Sehingga dalam kehidupan Nabi Allah Sulaiman, beliau berada pada urutan nomor 1. Yang nepimpin bukan hanya satu negara orang syimatuah, mansigom dunia yang nepimpin oleh Nabi Allah Sulaiman. Kekuasaannya luar biasa, kekayaannya luar biasa orang syimatuah. Tapi apa kata Nabi Allah Sulaiman yang nehikayat dalam Al-Quran surah An-Naml? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Yang tertulis dalam Al-Quran dalam surah An-Naml. Apa kata Nabi Allah Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi. Atanya mandum, kekuasaan, kekayaan, ini adalah karunia daripada Allah. Liyabluwani, Allah hendak menguji akan saya. Aashkuru am akfur, akankah saya syukur di atas semua itu atau kufur daripada semua itu? Jadi dengan kaya yang Allah beri urung syimatuah, itu menjadi cobaan. Dengan nabi kehebatan oleh Allah Ta'ala, na popularitas gitu dalam dunia, na karir lebih hebat, maka dengan hebatnya urung syimatuah menjadi cobaan dan ujian daripada Allah. Dibek tergambar dalam mulai katanya orangnya orang syimatuah, seolah-olah di saat Nabi pet, Nabi gasin, Nabi sakit, Nabi susah, artinya yang pedih-pedih musafat bak getanya tengah berat hat dicoba oleh Allah. Waktu kala nu samping yang udek serba lempang dalam sempitnya ekonomi, igaknya usaha yang dibuka lancar-lancar saja. Udah seolah-olah senang,
udip ke dalam bergelimangan harta, udip ke na lebih hebat lah Allah Ta'ala, na karir, na popularitas dalam dunia, seolah-olah mereka tengah gesayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak demikian runcit metua. Cobaan dan ujian yang diberikan Allah nya berbagai macam bentuk runcit metua. Maka yang perlu ya bagi tanya orangnya runcit metua. Kitanya pegas persiapan. Juga perlu kitanya lanjutkan kepada regenerasi rusi metua. Perlu tanam ilmu agama. Perlu tajuk pak pendidikan. Agar anak dan cucu-cucu kitanya rusi metua menjadi pribadi-pribadi yang siap. Di saat apapun masalah, di saat apapun cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kala nuranya orang syumutuah realita dalam kitanya muhudib. Di Aceh huranya terbanyak kasus perceraian, kasus KDRT, kasus pembunuhan. Kenapa yang demikian orang syumutuah? Karena hati getanya hana siap. Jiwa-jiwa getanya adalah jiwa-jiwa yang tidak siap. Sehingga perlihat orangnya orang syik metuah. Bagi pribadi rawat juga kepada generasi-generasi yang mendatang. Baik pak anak dan baik pak cucu orang syik metuah. Perlihat tanam, perlihat persiapkan. Tapi pengertian, tapi pengetahuan kepada mereka agar apapun kondisi dan keadaan yang mereka hadapi, mereka menjadi manusia-manusia yang siap terhadap cobaan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nyan ata pasti runsi metua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kata Allah. Memang kehidupan katanya guna uji dan guna coba oleh Allah. Guna kalian mana di antara hambanya yang paling baik amal kebaikannya. Maka tugas katanya orangnya adalah persiapkan jiwa. Bagaimanapun kondisi, apapun keadaan yang tengah katanya hadapi, katanya siap orang syik metuah. Bila memang yang teruknya adalah nikmat daripada Allah, maka tugas katanya adalah syukur terhadap nikmat tersebut. Bila yang teruknya adalah ujian dan cobaan daripada Allah, maka kesabaran yang perlu katanya cok urun syik metuah. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah hari raya Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyogena tanya gambar kehidupan sebenarnya nyoka tertulis dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Dalam ayat tersebut Allah menggambarkan bagaimana sebenarnya kehidupan dunia. Sehingga bila memang getanya orangnya berpegang teguh kepada Al-Quran, Al-Quran adalah pedoman, Al-Quran adalah landasan getanya muhudib urusi metua. Bila getanya kalian dalam surah Al-Hadid ayat 20 tersebut, mungkin urusi metua akan terarah. Mungkin getanya akan terpedoman, akan terarah ke mana sebenarnya kehidupan. Dalam ayat tersebut Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zina wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahui oleh kamu sekalian, hanya saja bermula kehidupan dunia itu permainan. La'ibun, permainan urusin tua. Aulahun, kelalaian, itulah dunia. Zina, perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, dunia adalah di mana tempat mereka berbangga-bangga sesama mereka. Mahaya-haya tabi-tabi kerara, mutigit-tigit tabi kerara. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, dunia adalah
tempat mereka bermegah-megah, berbangga-bangga terhadap banyaknya anak yang diberikan Allah, terhadap banyaknya harta yang diberikan Allah. Itulah dunia. Artinya getanya disibukkan dengan aktivitas-aktivitas dalam dunia, dengan perhiasan-perhiasan, dengan godaan-godaan dunia urusi metuah. Nepegat gambaran oleh Allah kama tali ghaitin, persih lagi iujin. Persih lagi iujin urusi metuah. Kibat iujin a'jabal kufar. Iujinnya membuat kagum, membuat gembira, membuat senang para petani. Urung menguang itu hujun. Baik tak pegah yang tak saja tak pula urusi metuah. Tak pula bawang, tak pula timun, tak pula padi yang perle ke iujin. Yang hana tak saja tak pula yang ngenhut iujin meprai itu dia ijo urusi metuah. Yang biasa baganya urinang. Ilian rumah dia apalagi urau-urau raya. Tik saja gesik ngabek na leung, tapi ngan itu hujun urusi metuah, itu biat ijo, itu biat na leung. Yang hana tak saja tak pula akan hijau, apalagi yang tak saja tak pula. Maka para petani dengan nehut iujin akan merasa tenang urusi metuah. Tema tenang yang tiat hagai urusi metuah. Karena tanaman hijau yang ditanya kalian saatnya, summa yahiju nebegah oleh Allah Ta'ala. Pada suatu masa tanaman hijaunya akan kering, akan turun urusi metuah. Fatarahu musarra. Di saat kado maka gedanya kalian tanaman hijau akan kuning, jumpung. Bakaya yang kado yang kalai kuning urusi metuah. Tuma yakunu hutama. Kemudian yang ka kuning, yang katonya urusi metuah akan narhut atau bomo akan menjadi tanah kembali. Jut ke tanah lagi third no. Maka dalam kehidupan nepegat gambaran oleh Allah Ta'ala, uranya mungkin gedanya tengah berada di posisi di atas, gedanya tengah berbangga, gedanya uranya tengah berbahagia. Nah, lebih kehebatan oleh Allah, nah lebih kekayaan oleh Allah Ta'ala. Tapi pada satu masa atanya akan sirna, atanya akan fana urung syemtua. Pertih lagi bak kaya hijau sayo. Satu masa akan kuning, satu masa akan nahut bak tanah jid ke tanah la urung syemtua. Maka yang perlu kita ingat dua pilihan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Wa fil akhirati adzabun syadid. Itu pilihan pertama. Sehingga di yaumil akhirah akan merempak azab yang sangat pedih, akan merempak azab yang sangat dahsyat daripada Allah bagi mereka-mereka yang lebih mementingkan kehidupan dunianya ketimbang kehidupan akhirat. Lalu getanya dalam fata morgana kehidupan nagebi sabah berumah pada bohana, na harta baca kebetinggal oleh Allah, na usaha baca kebetinggal oleh Allah, ke Allah tua. Pengajian-pengajian dalam kampung hana sempat dah hadir. Na jamaah di masjid, rumah tutup dengan masjid hana tempat dah hadir. Pakon sibuk, pakon na aktivitas, pakon na kegiatan, sehingga nilai-nilai kebaikan hana terempak lakukan urusi metua. Maka itu adalah mereka-mereka yang merempak azab Allah yang sangat pedih sehingga di yaumil akhirah. Kemudian pilihan yang kedua yang diberikan Allah, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, merempak keampunan dan ridha daripada Allah bagi mereka-mereka yang lebih mementingkan kehidupan akhiratnya ketimbang kehidupan dunianya. Kadang-kadang dengan jabatan yang diberikan Allah, getanya manfaatkan kepada manusia yang banyak. Sesuai perintah Rasulullah dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itulah mereka yang lebih banyak manfaatnya kepada manusia yang lain. Jadi dengan jabatan malah mengambil hak orang lain. Bukan dengan jabatan yang diberikan Allah malah mengambil hak-hak, menzalimi hak, menganiaya orang lain. Tapi dengan jabatan
dengan hebat yang Allah berikan, katanya manfaatkan kepada manusia yang banyak. Dengan hebat yang nak katanya bermanfaat kepada manusia yang nak di sekeliling katanya, lebih-lebih keluarga, lebih-lebih rumsi. Maka merempak keampunan dan ridha daripada Allah. Dengan kaya yang Allah titip, baik merasa seolah-olah katanya memiliki, tapi merasa dititipi, sehingga titipan Allah yang katanya manfaatkan kepada manusia yang banyak. Dengan harta yang nabak katanya manfaat kepada manusia yang lain. Di antaranya nyempat di kemasjidan katanya kena pegat pengumuman urusi metua. Gebutuhkan sedikit uluran tangan katanya, gebutuhkan sedikit bantuan daripada katanya, mari berinfak urusi metua. Dengan harta yang Allah beri, yang baik nepreh kaya. Ataukah kebiasaan katanya orangnya bersedekah di saat kau mampu, bersedekah di saat kau kaya. Itu hal biasa urusin tua. Bahasa katanya menawa napeng 1 miliar. Terus orang minta sedekah, terus ribe tasud dari 1 miliar. Hana meyu api. Ego yang na dalam hati katanya urusin tua hana berkorban. Yang hebatnya dalam berinfak, yang hebatnya dalam katanya bersedekah urusi metua, bertekoh rasa ego yang na dalam hati katanya, merasa memiliki itu terhadap peng yang na sertuh di dalam keh itu. Terus urung minta sedekah, terus urung gilake bantuan, baik di kemasjidan atau di daerah-daerah. 50 ribu terjun suat urusi metua, 50%. Artinya dari 100 ribu yang nak sajan tu 50 ribu tadi jom terkah menyum baati, maka menyumnya yang neberi nilai lah Allah Taala. Nyobek lagu kita nyopeng 1 miliar muterkah 50 ribu nyan hanayu urun si metua. Lagi bahasa tak pegah peng 100 ribu langke neblo kih dini. Lagi jajan urun si metua. Tapi yang hebat dan yang menyum infak dan sedekah katanya, bila mekoh rasa ego kepemilikan yang na dalam hati katanya orang syik berdua. Manfaatkan harta yang telah diberikan Allah kepada manusia yang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu kata Rasulullah. Bila memang demikian yang kita lakukan, artinya ubena tata yang kena atau dalam kehidupan dunia tak manfaatkan, maka pilihan yang kedua merempuk kepada kitanya keampunan dan ridha daripada Allah, sudah barang pasti merempuk syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Ba ujung ayat Allah menyatakan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan dalam dunia melainkan hanya kesenangan yang menipu. Urangnya orang si berdoa, duk dia senang dalam dunia. Urangnya orang si berdoa, duk naik dia getanya berbangga dalam dunia orang si berdoa. Tapi kesenangan dan kebahagiaannya adalah kebahagiaan dan kesenangan yang menipu, bersifat fata morgana, bersifat sementara urung syimtua. Karena yang kekal abadan abadi adalah yang kagedanya kubah, yang kagedanya pemanfaat, yang kagedanya salurkan kepada tempat-tempat kebaikan, yang tak pegat sebagai modal, yang kata pegat sebagai alat yang akan membantu gedanya sehingga di yaumil akhirah. Urangnya urung syik metuah, gedanya yang kata duduk-duduk dalam masjidnya urung syik metuah, mandum-mandum sudah diberikan kehidupan oleh Allah. Memang kan atas talake urung syik metuah, kan atas request dari pribadi draw masing-masing urung syik metuah, tidak. Mandum-mandum urangnya yang kata beri hudib oleh Allah Ta'ala, yang laganya hidup, yang laganya keadaan tu, yang posisi tu laganya urangnya urung syik metuah, nyokon atas talake urung syik metuah. Itu semata-mata adalah takdir dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hana pengaruh yang lagak, hana pengaruh yang hebat,
hana pengaruh yang kaya. Itu tidak menjadi penilaian di sisi Allah. Karena kan ada telake urus medua. Memang ada aja telake. Kau yang telake beruhi. Hana urus medua mandum laga alhamdulillah. So yang telake katin hana urus medua mandum kaya dalam dunia. So yang telake udep terpuruk dalam dunia hana urus medua mandum lake katanya berhebat. Seandainya jid melake. Tapi tidak urusi medua. Udep yang kagijau orangnya memang kan ada laki, kan ada laki. Ini adalah anugerah, ini adalah karunia daripada Allah. Terima urusi medua. Dan tak susah no. Ngelagahi nyankan penilaian, kan yang lagak yang disayang oleh Allah. Kan yang kaya yang lebih disayang, kan yang hebat yang lebih disayang, tidak urusi medua. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat syariat agama hanya menilai kepada bentuk kibanhi katanya orang simtua, tidak menjadi penilaian. Harta katanya tidak menjadi penilaian. Hebat katanya dalam dunia tidak menjadi penilaian. Walakinnallaha ta'ala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi urusi medua yang nekalan oleh Allah Ta'ala, yang menjadi nilai adalah hati-hati gedanya dan perbuatan-perbuatan gedanya. Ada beberapa urusi medua menyo hati ged, menyo buat dijeroh surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belaga hi urusi medua, tapi hati itu bro, akai itu bro dalam dunia. Perbuatan keji dalam dunia, maka neraka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala urusin tua. Yang berdayakin urusin tua. Sehingga dalam kehidupan orangnya yang dijadikan sebagai panutan adalah Rasulullah urusin tua. Maka baik sagai-sagai urusin tua yang nak anggap sukses dalam dunia, yang nak anggap haya dalam dunia adalah mereka-mereka yang mempunyai tinggi status sosial. Tidak urusin tua. Karena menyo tolak ukur dan nilai kitanya terhadap orang yang sukses dalam dunia adalah mereka-mereka yang tinggi status sosialnya. Maka sungguh Fir'aun adalah orang pertama yang paling sukses dalam dunia. Bila orangnya penilaian atau sudut pandang katanya urusi medua ngen kaya adalah itu orang yang sukses, maka Karun adalah manusia yang paling sukses. Karena Karun adalah manusia yang paling kaya, sungguh Karun yang menjadi yang paling sukses. Tapi panutan katanya urusi medua kan Fir'aun. Panutan katanya urusi medua kan Karun. Jadi baik pandang seolah-olah anak katanya merempok nilai sukses, cucu atau saudara-saudara katanya merempok nilai sukses dalam dunia adalah dengan tinggi status sosialnya atau dengan kehebat atau dengan kekaya dalam dunia. Tidak urusi medua. Panutan katanya adalah Rasulullah kan Fir'aun dan kan Karun urusi medua. Rasulullah adalah sidra hamba Allah yang hidupnya cukup bersahaja, hidupnya yang begitu sederhana urusi medua, biasa-biasa saja. Kan hana nilai, kan memang hana gedung urusi medua dalam dunia. Karena Rasulullah nebreh tengok yang lebih kekal abadan abadi di yaumil akhirah. Padahal doa Rasulullah hana yang tertolak urusi medua. Pak doa Nabi yang ditolak oleh Allah Ta'ala hana urusi medua. Bahkan dipetaba oleh Allah Ta'ala. Bina gunung-gunung dalam dunia akan dijadikan sebagaimu, akan gejuk kepada Rasul gedanya supaya mudah dalam nebak agama, supaya mudah dalam memperjuangkan agama Allah. Tapi baik nebagah Rasulullah biarkan berjalan seperti apa adanya. Hudib yang begitu bersahaja, hudib yang begitu sederhana. Sampai ba'ruang Rasulullah yang mulia nyawatan bedai mucak pelekuk kurma rusi metua. Bajen yang kadang-kadang yang mutampai rusi metua. Begitu bersahaja, begitu sederhananya.
kehidupan Rasulullah. Maka bek susah-susah katanya urung syekh mertua, bek gundah-gundah katanya urung syekh mertua. Udip dalam dunia memang adalah cobaan dan ujian daripada Allah. Maka yang perlu adalah mari katanya bermanfaat orangnya urung syekh mertua. Mari dengan kehidupan yang kanannya urung syekh mertua katanya berbuat baik agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan udip yang kan bila Allah Ta'ala, mari katanya jok kesempatan tersebut untuk katanya bermanfaat kepada manusia yang lain urung syekh mertua. Lebih-lebih kepada keluarga tu, lebih-lebih kepada urung syekh tu, lebih-lebih kepada urang yang nak di sekeliling katanya urung syekh mertua. Baik yang mantang udip ataupun yang kan lebih awal gua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena urangnya urung syekh mertua, harapan daripada mereka-mereka yang telah kembali kepada Allah tertulis dalam satu hadis Rasulullah urung syekh mertua. Walau yang kau sering katanya dengar malam Jumaat arwah gua, tapi dalam hadis tersebut urung syekh mertua tertulis Bismillahirrahmanirrahim, inna arwahal mu'minina ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguh ubena roh-roh urung mukmin urung syekh mertua. Di antaranya adalah urung syekh katanya. Di antaranya adalah sanak saudara katanya yang lebih awal gua kepada Allah urung syekh mertua. Yang gaharap orangnya adalah mereka-mereka roh-roh tersebut setiap malam urung syekh mertua mereka kembali kepada langit dunia, gedung di Baitul Izzah. Wa taqifu bi hidai buyutiha, gedung setentang dengan pintu rumah urung syekh mertua. Di Baitul Izzah di langit dunia, gedung setentang dengan pintu rumah. Wa yunadi kulla wahidin minha, nehoi oleh urungnya kepada sanak keluarga yang kagak kebak, bisautin hazinen, dengan suara yang begitu gundah. Alfa marratin pegah dalam hadis tersebut. Siribayaga nehoi oleh urungnya tiap malam urung syekh mertua. Maka bayangkan urung syekh mertua, tangisan orang tua orangnya yang kembali kepada Allah, jeritan mereka-mereka yang berada di alam barzakh. Urangnya gaharap katanya tiap malam gua langit dunia, gedang setentang dengan pintu rumah, gehoi dengan suara yang begitu gundah, siribayaga, ya ahli, wahai keluarga lun, waya waladi, wahai anak lun, waya akarabi, wahai kerabat-kerabat lun. Puala kata hana tak ingat ke long berada dalam sebuah nanggro yang sangat jauh, long berada dalam penjara yang begitu lama, yaitu alam kubur. Long berada dalam satu tempat di mana tempat tersebut bentengnya yang begitu kuat, yaitu alam barzakh urung syekh mertua. Diribega tiap malam gehoi katanya keluarga, gehoi katanya anu, wayaman labisu siabana, wahai urang yang pakai bajelot gehoi, wayaman sakinu buyutana, wahai urang-urangnya yang menetap dalam rumah lon, wayaman iqtasamu amwalana, wahai urang-urangnya yang kata bagi-bagi harta lon. Hana tak ingat lagi kata kulon yang kata kubah dalam sebuah nanggro yang sangat jauh. Kamu berada dalam kegundahan, kamu berada dalam kegilasan. Tak sayang ke kamu wahai para keluarga. Tak kirim doa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan urung syekh mertua, tak kasat betul pahala kepada mereka-mereka. Saboh rakaat jenna semayang, Rp1,000 jenna sedekah urung syekh mertua. Ingat, nekasat betul pahala kepada mereka-mereka yang lebih awal kembali kepada Allah. Uronyo nyan yang diharapkan oleh mereka-mereka. Bila memang lehgua langit dunia urung syekh mertua, gemohon bak gedanya untuk gue sayang ke draw gelake bantuan. Bila memang gedanya hana tak ingat keurungnya urung syekh mertua, maka mereka akan kembali kepada tempatnya dalam keadaan rugi, dalam keadaan yang sangat menyesal urung syekh mertua.
sungguh sangat disayangkan urang syekh mertua. Urangnya kadang-kadang tadu bak tempat yang memang milik urungnya, yang kalih berusaha le urungnya, yang kalih geruk ya darah, yang kalih geruk ya roh dari urungnya urang syekh mertua. Urangnya hanya ingat kepada urungnya urang syekh mertua. Be hanya sebatas urangnya gedanya dengan dua urang raya, hanya yang saga yang tak kirim, hanya yang saga yang tak tahu. Tapi setiap kebaikan yang gedanya lakukan urang syekh mertua, kadang-kadang berokon bak gara-gara kebetimang gedanya urang syekh mertua. Gaknya menjadi manusia yang durhaka, urangnya bersiksa oleh Allah Ta'ala. Berita sayang urang syekh mertua. Lebih-lebihnya adalah urang syekh tu. Lebih-lebih adalah keluarga tu, saudara yang pernah berkasih sayang dahulu dalam dunia urang syekh mertua. Mari kita manfaatkan, mari kita manfaatkan urang syekh mertua. Kehidupan yang matang diberikan oleh Allah, mari pemanfaat urang syekh mertua baik kepada mereka-mereka yang matang hidup, lebih-lebih kepada mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niba uro yang mulianya, tiap malam urang syekh mertua memang mereka geharap gepreh-preh atanyan bak getanyo yang mantang hidup dalam dunianya urang syekh mertua. Mungkin hanya etnan yang dapat ulun tuan sampaikan sebagai kesimpulan urang syekh mertua. Marilah dalam bacut sapote kesempatan umur yang diberi oleh Allah Ta'ala, mari kita berbuat baik urang syekh mertua. Kita pegat persiapan, kita minta perbekalan, siap jiwa urang syekh mertua. Karena hana kita doa kibat uku berbagai macam cobaan dan ujian yang sudah barang pasti daripada Allah urang syekh mertua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena memang itulah hakikatnya gepuhudip oleh Allah, guna uji, guna coba, guna teh oleh Allah Ta'ala, mana di antara hamba-hambanya yang paling baik amal kebaikannya. Maka dalam kesempatan yang mantang Nabi Allah, marilah kita berbuat baik urang syekh mertua, marilah kita bermanfaat kepada manusia-manusia yang lain. Mudah-mudahan kesempatan yang mantang memberi baik sia-sia betapa manfaat urang syekh mertua. Yang tak harap adalah bermerempek keselamatan, yang tak harap adalah bermerempek kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan bacut yang tuan sampaikan berjadilah sebagai motivasi, berjadilah sebagai pedoman dalam kehidupan gedanya, di mana ada kekurangan dan kesilapan nyo beraya datat ulun tuan lagi maaf.